Ini ada cerita dari Bram. Bram ini domisilinya di Surabaya, dan Bram menceritakan kepada Kembara Sunyi tentang pengalaman yang pernah dia alami di sekitaran tahun 2019-2020. Nah, pada waktu itu Bram masih bekerja atau berdinas di daerah Pandaan, di mana Pandaan ini jaraknya sekitar 1 jam dari Surabaya. Jadi aktivitas Bram sehari-hari pergi kerja dan pulang langsung ke rumah. Nah, pada waktu itu ketika pulang ke rumah dia ketemu dengan istri, kemudian dia pamit akan ketemu dengan teman-temannya yang ada di Pandaan. Setelah itu Bram keluar, menaiki mobilnya dan masuk tol. Ketika sampai di tol, Bram ini kemudian berubah pikiran dan putar balik menuju ke arah rumah salah satu orang kiai. Nah, seorang kiai ini ditemui Bram. Biasanya Bram di situ berdiskusi dan sharing tentang agama, juga mencari ilmu tentang kehidupan dan lain-lain. Gak terasa ketika cerita-cerita dengan kiainya itu, jam sudah menunjukkan jam 1 dini hari. Kemudian Bram pamit ke kiainya untuk pulang. Pada waktu itu Pak Kiai ini pesan sesuatu ke Bram, hati-hati oleh nanti kalau ada apapun jangan sampai dibiarkan, jadi kamu harus fokus. Pesan Kiai seperti itu. Pada waktu Bram pulang, keluar dari tol dan mulai masuk ke kota, di pertigaan jalan itu dilihat ada seperti sepeda motor yang sedang mengalami kecelakaan. Jadi semakin mendekati area itu, Bram ini semakin jelas melihat ada sepeda motor yang menabrak mobil pickup, di mana di situ ada satu cewek dan satu cowok yang sedang terkapar di jalan dengan wajah yang sudah berdarah-darah. Dan pada waktu itu Bram ini kaget dan kemudian memelankan laju mobilnya. Dan Bram ini sambil melihat ke arah kanan dan mobilnya pelan, kemudian ada satu orang yang mengedor jendelanya. Mas, tolong mas. Pada waktu itu Bram membuka jendela. Iya pak, mas saya minta tolong mas, ini korbannya segera dibawa ke rumah sakit. Waktu itu Bram ini antara kaget dan masih belum fokus. Jadi Bram ini, oh iya pak. Jadi tanpa bisa menolak. Pikiran awalnya Bram ini, dia nggak mau terlibat, tidak jadikan saksi atau apapun di kantor kepolisian. Tapi karena pada waktu itu kondisi yang mendesak, dan tiba-tiba korban perempuan ini sudah dimasukkan di dalam mobil Bram. Dan Bram menoleh, itu cewek ini kondisinya sudah berdarah-darah wajahnya, dan dari mulutnya ini seperti keluar busa yang berdarah gitu. Pada waktu itu Bram ini masih terkejut, masih kaget, dan masih melihat ke arah korban ini. Kemudian nggak lama ini bapak-bapak ini masuk, mas ayo mas cepetan ke rumah sakit. Nah pada waktu itu Bram mulai menjalankan mobilnya, dan karena jarak dari lokasi kejadian dan menuju ke rumah sakit ini sekitar 700 meter, jadi nggak jauh dari situ. Ketika sampai di rumah sakit, ternyata bersamaan ada korban laki-laki yang tadi juga kecelakaan itu sudah sampai duluan, dan yang dirawat lebih dulu dimasukkan ke UGD ini adalah korban laki-laki ini. Dan pada saat itu Bram ini melihat kondisinya sudah, cewek ini sudah memburu, jadi hanya memandang ke arah atas sambil dari mulutnya ini keluar darah yang berbusa. Pada waktu itu dia bilang ke bapak-bapak ini, Pak, tolong segera dibacakan talqin, dibacakan kalimat
syahadat dan lain-lain. Jadi pada waktu itu, ayo mbak, baca syahadat mbak, asyhadu alla, dituntun seperti itu. Mungkin karena kondisinya sudah parah. Akhirnya Bram ini juga menuntun cewek ini. Tapi dilihatnya ini, cewek ini cuma memandang ke arah atas dan nggak bisa bicara apa-apa. Nggak lama kemudian, suster ini datang, kemudian membawa korban ini masuk ke rumah sakit. Pada saat itu, Bram disuruh pulang oleh bapak-bapak ini. Sudah mas, masnya pulang aja. Mohon maaf ya mas kalau mobilnya jadi berdarah semua. Ya pak, nggak apa-apa. Akhirnya Bram pulang, dan sesamanya di rumah, Bram ini belum cerita ke istrinya. Dan pagi harinya, Bram ini membersihkan bercak darahnya dengan tisu basah. Jadi ada 2 pek tisu basah ini dihabiskan untuk membersihkan bekas-bekas darah itu. Pagi harinya karena Bram ngerasa nggak enak, karena siang itu nanti mobilnya akan digunakan istri bersama teman dan anaknya menuju ke Jogja. Nah karena kepikiran tentang hal ini, Bram kemudian bilang ke istrinya, "Mah, aku minta maaf ya Mak, karena semalam itu sebenarnya mobil ini tak gunakan untuk ngangkut korban kecelakaan di rumah sakit. Jadi kemarin ada kecelakaan. Jadi ada sepeda motor yang ditumpangi oleh 3 orang, 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Sepeda motor ini tiba-tiba nabrak mobil pickup dan mereka jatuh di situ dengan keadaan yang parah, dan 2 orang sakitnya yang parah, dengan luka-luka yang parah, dan 1 masih sadar. Dan yang cewek ini tak bawa dan ada di kursi tengah. Kemarin itu darah ini di mana-mana dan tadi pagi sudah tak bersihkan." Dia bilang ke istrinya seperti itu loh. Terus istrinya bilang, "Loh Pak, terus gimana keadaannya? Apa korbannya meninggal atau gimana?" Nah itu yang aku nggak tahu mah. Akhirnya siang itu mobil ini dipakai oleh istrinya, jadi bersama temannya dan 1 anaknya ini ada di belakang. Jadi anaknya Bram yang perempuan ikut duduk di bangku tengah. Pada saat memasuki tol, ketika akan sampai di Jogja, itu tiba-tiba di tengah tol itu anaknya Bram yang cewek ini memandang ke arah sebelah kiri dan bilang, "Tante cantik, tante cantik." Nah pada waktu itu istrinya Bram yang ada di kursi kemudi ini kaget, "Loh dek, kamu ngomong sama siapa dek? Tante siapa?" Nah pada saat bersamaan tiba-tiba temennya ini yang ada di depan itu merasakan menggigil. Jadi dia ini tiba-tiba menggigil seperti orang yang sakit demam gitu loh. "Loh kamu kenapa?" Nah ketika keluar tol, istrinya ini langsung telepon ke Bram. Dia bilang, "Pak, ini tadi ada kejadian yang aneh." Nah Bram bilang, "Kenapa Mak?" "Itu adik itu tiba-tiba bilang tante cantik, tante cantik, sambil mandang ke arah kiri, persis di kursi tengah itu. Terus pada saat bersamaan temenku itu tiba-tiba menggigil kayak orang demam, dan dia itu minta diantarkan pulang." Nah pas waktu mau tak bawa ke rumah sakit, ketika di Jogja itu dibawa ke rumah sakit, ternyata sampai di rumah sakit si temennya ini tiba-tiba sadar kembali. Dan keesokan harinya mereka mulai jalan-jalan ke Jogja itu. Mereka masuk ke keraton. Dan pada saat memasuki areal keraton, temennya ini tiba-tiba bilang ke pemandunya, "Bu, saya boleh nggak minta air jodoh?" Nah istrinya Bram ini juga bingung, kok dia minta air jodoh. Pada waktu itu juga istrinya Bram telepon kembali ke Bram, "Pak, tadi temanku itu minta air jodoh di keraton, emangnya ada ya air jodoh?" Nah Bram ini bilang ke istrinya, "Setahuku nggak ada mah, kok aneh-aneh aja temanmu itu." "Nggak tahu juga lah." Singkat cerita, mereka pun pulang. Rencana akan kembali ke Surabaya melewati tol lagi, dan sesampainya di tol, lagi-lagi anaknya yang duduk di kursi tengah itu lagi-lagi memandang ke arah kiri sambil bilang, tante cantik gitu. Nah istrinya Bram lagi-lagi kaget, loh kok ini adik ini kok bilang tante cantik. Dan sekali lagi pada saat bersamaan temennya ini mengalami kondisi yang menggigil dan demam. "Loh kamu kenapa?" Tapi ketika diajak ngomong dia nggak mau bicara, hanya menggigil gitu.
Padahal posisi waktu itu masih ada di tol. Dan ketika turun dari tol, mereka ini memutuskan kembali ke Jogja untuk mencari rumah sakit. Karena dilihatnya kondisi temannya ini menggigil yang seperti orang demam gitu. Pada saat turun di Jogja dan menuju ke rumah sakit, temannya ini kembali sadar, kembali sehat walafiat dan tanpa menggigil sama sekali. Nah, istrinya Bam ini bingung lagi, dia telepon lagi ke Bram. Pak, ini beneran ada yang aneh deh. Tadi kondisinya itu persis pada saat aku berangkat ke Jogja. Jadi pada waktu pulang itu, kejadian itu sama lagi. Si adik itu bilang, tante cantik, tante cantik. Dan secara bersamaan temanku itu menggigil dan demam. Nah, tak putuskan kembali ke Jogja mau ke rumah sakit, ternyata temanku sadar kembali, sehat kembali. Nah, waktu itu akhirnya diputuskanlah pulang, tapi tidak naik ke tol karena khawatir nanti di tengah jalan temannya ini menggigil kembali, jadi dia nggak bingung cari rumah sakit gitu. Di tengah perjalanan, pada waktu malam hari itu, tanpa sadar ini istrinya Bram ini tiba-tiba sampai di sebuah areal perkuburan. Jadi dia tiba-tiba masuk di areal perkuburan di mana kanan kiri ini pekuburan dan di depan ini jalan buntu dan semua ini pemakaman. Mereka itu kaget, loh, kok tiba-tiba kita nyampe di sini? Nggak tahu, dilihatnya itu anaknya sudah tidur di belakang. Yuk coba yuk mundur lagi, mundurlah dia. Mundur melewati pertigaan, di situ ada penjual mie ayam. Kemudian dia turun dan tanya ke tukang mie ayam, Pak, kami ini kesasar, kami mau ke Surabaya lewat mana ya? Penjual mie ayam ini bilang, itu mbaknya lurus, nanti ada lampu merah kedua, itu belok ke kanan. Oh iya Pak, makasih ya Pak. Kemudian mereka masuk lagi ke mobil dan melanjutkan perjalanan. Sampailah dia di lampu merah kedua dan dia belok ke kanan. Dan nggak lama kemudian, tanpa sadar dan dia nggak tahu kejadiannya seperti apa, mereka ini masuk ke areal pemakaman lagi, dan persis areal pemakamannya sama, di kanan dan kiri dan di depan ini jalan buntu dan semua ini areal pemakaman. Dia ini kaget dan hampir nangis. Dia coba telepon ke suaminya, tapi suaminya pada waktu itu nggak ngangkat. Jadi si Bram waktu itu nggak ngangkat dan dia kembali mundur dan melajukan mobilnya. Di pertigaan jalan dia ketemu ada seorang penjual, tapi bukan mie ayam. Pada waktu itu penjual nasi goreng dan ada satu orang pembeli. Dia hampirilah penjual nasi goreng, Pak, saya mau ke Surabaya, ini lewat mana ya? Saya sudah nyasar 2 kali. Nyasar di mana, Mbak? Di situ ada pemakaman. Lah, penjual nasi goreng dan satu orang pembeli ini bilang nggak ada pemakaman, Mbak, di daerah sini. Di sini pemakamannya jauh, sekitar 5 kilo dari sini. Kalau di dekat-dekat sini nggak ada areal pemakaman. Nah, waktu itu istrinya Bram bilang, kalau saya mau ke Surabaya lewat mana, Pak? Nah, penjual nasi goreng ini bilang, Mbaknya lurus, nanti lampu merah kedua belok kanan. Dia kan kaget loh, kok sama persis seperti apa yang dikatakan oleh penjual mie ayam tadi. Nah, mereka pun melanjutkan perjalanan. Lagi-lagi mereka menemui lampu merah kedua, mereka belok kanan dan melewati jalan sepi, dan ketika belok ke kanan mereka masuk lagi ke areal pemakaman, di kanan kiri areal pemakaman dan di depan jalan buntu depan ini juga areal pemakaman, persis seperti yang dialami barusan. Dia mundur lagi dan kembali ke pertigaan, dia ketemu dengan satu orang nenek-nenek yang duduk di situ. Dihampirilah nenek-nenek, Nek, Mbah mau tanya Mbah, Mbah tahu nggak jalan ke Surabaya? Lah, Mbah ini bilang, lo jenengan mau kemana? Mau ke Surabaya, sudah 3 kali ini nyasar di pemakaman, Mbah. Loh, ten mriki mboten wonten pemakaman lho, Nduk. Nggih, Mbah, kami ini sudah nyasar 3 kali. Loh, jenengan ini lo mau kemana? Kami ini mau ke Surabaya. Istrinya Bang bilang gitu. Terus mau ke Tol Solo dulu, Mbak. Loh, kenapa kok ke Tol Solo? Katanya mau ke Surabaya. Iya, kan memang harus ke Tol Solo dulu, Mbak, karena kami ini ada di jalan. Loh, katanya mau ke Surabaya, kok harus naik ke Tol Solo? Ini kan di Ngawi. Dari situ kaget istrinya Bram. Loh, maksudnya ini di Ngawi gimana? Loh, iya,
kalian ini ada di Ngawi, kenapa harus ke Solo lagi kalau mau ke Surabaya? Makin bingung kan istrinya Bram, kemudian telepon Bram ini sambil agak kebingungan, tapi ternyata Bram ini belum juga ngangkat teleponnya. Kemudian mereka jalan pelan dan dilihatnya itu temannya ini sudah mulai menggigil lagi dan izin akan pindah ke bangku belakang. Jadi temannya ini pindah ke bangku belakang dan tidur di paling belakang. Dan istrinya Bram kemudian mengemudi dengan pelan, mengikuti arah jalan. Ada jalan itu diikuti menuju ke Surabaya, dan benar ternyata pada waktu itu mereka sudah tiba di Ngawi. Nah, hal itu yang membuat dia semakin bingung. Dalam perjalanan di tengah hutan itu, mereka melewati tengah hutan, istrinya Bram ini melihat dari arah spion untuk memastikan temannya baik-baik saja atau enggak. Dan pada saat melihat ke arah spion belakang, dia itu melihat temannya ini senyum ke dia. Jadi temannya ini duduk sambil senyum. Nah, pada waktu itu istrinya Bram ini meminggirkan mobilnya dan melihat ke arah belakang. Dan ternyata di belakang ini temannya masih dalam posisi tidur di bangku belakang sendiri. Dia mikir, loh tadi yang senyum itu siapa? Nah, tanpa mau pikir panjang karena dia sudah mengalami hari-hari yang aneh pada waktu itu, dia memutuskan melanjutkan perjalanan. Dan ketika sampai di Surabaya, dia cerita semua ke suaminya tentang apa yang dia alami waktu itu. Dia cerita. Nah, Bram ini mencoba untuk menenangkan istrinya agar tidak berpikir yang aneh-aneh dan tidak mau berpikir apakah ada hubungannya mobil ini dengan apa yang sudah dibawa Bram pada waktu itu, tentang korban kecelakaan waktu itu. Jadi Bram coba menenangkan supaya istrinya nggak terlalu panik dengan hal itu. 3 hari setelah kejadian itu, Bram ini dapat kabar dari salah satu orang teman kerjanya bahwa korban kecelakaan yang ada di satu daerah itu ternyata meninggal, perempuan itu. Bram baru tahu kabar itu dari seorang temannya. Tapi Bram tidak mau mengungkapkan hal ini ke istrinya. Dan beberapa hari kemudian, Bram ini dapat kabar dari istrinya kalau temannya ini yang ikut ke Jogja itu mengalami sakit yang agak parah. Jadi Bram memutuskan sama istrinya untuk menjenguk temannya itu. Dan begitu sampai di rumah temannya ini, Bram ini kaget karena yang dilihat dari pandangannya Bram ini, teman istrinya ini wajahnya berdarah-darah semua. Dan Bram ini seperti melihat ada wajah cewek yang korban kecelakaan itu di raut wajah teman istrinya ini. Pada waktu itu Bram ini kaget dan memutuskan untuk sholat di situ. Jadi dia izin ke istrinya untuk sholat 2 rakaat, kemudian kembali lagi dan dilihatnya ternyata teman istrinya ini normal-normal aja wajahnya. Pada waktu itu dicobalah didoakan. Mereka doa bersama, kemudian nggak lama setelah itu mereka pulang. Setelah pulang, ketika istrinya masuk dalam rumah, keesokan harinya ada satu orang warga di situ yang bilang ke Bram, "Mas Bram, kemarin malam itu kok, kalau nggak salah, kalau nggak kemarin malam atau 2 hari yang lalu ya, saya lihat itu istrinya Mas Bram itu tidur di dalam mobil. Mau saya bangunkan kok nggak enak." Lah Bram juga kaget, loh memangnya kapan itu Pak? Kalau nggak kemarin, 2 hari yang lalu Mas Bram, saya juga lupa. Waktu itu saya pulang dari kantor sekitar jam 11:30 malam. Kan saya jalan kaki dari depan komplek perumahan itu menuju rumah. Tak lihat itu kok istrinya sampean tidur di bangku tengah. Loh saya bingung, takutnya Mas Bram ada masalah kecil gitu sama istrinya. Enggak Pak, istri saya tidur sama saya terus di kamar. Nah, mendengar informasi dari tetangganya ini, Bram ini juga agak khawatir. Kok ada yang melihat cewek tidur di bangku tengah mobilku gitu kan. Ternyata keesokan harinya ada salah satu orang penjual nasi goreng. Jadi pada malam itu Bram ini beli nasi goreng dan penjual nasi goreng ini bilang, "Mas Bram, emangnya kemarin-kemarin itu mbaknya itu tidur di dalam mobil kok? Saya lihat sudah 2 hari itu tidur di dalam mobil terus." Nah, Bram itu yang mendengar informasi tentang ini juga semakin yakin, wah jangan-jangan ini ada apa-apa.
Jadi malam itu juga Bram memutuskan untuk tidur di dalam mobil. Jadi malam itu Bram memutuskan tidur di dalam mobil, dan pada saat Bram tidur sekitar jam 12 malam ada yang mengetuk pintu mobilnya. Mas Bram. Begitu dibuka, oh ya mas, tadi soalnya saya lihat ada istrinya sampean yang tidur di bangku tengah. Begitu tak ketok ternyata ada sampean. Ya wis, saya lega, tak kira istrinya sampean sendirian. Jadi ternyata tetangganya itu melihat lagi-lagi ada perempuan yang tidur di bangku tengah. Waktu itu Bram menoleh ke arah belakang dan nggak ada siapapun di situ. Dan pada waktu itu ada satu kejadian di mana pada saat itu Bram berangkat kerja menuju ke Pandaan dan pulangnya malam hari. Ketika sampai di tol itu, dia ini seperti mencium bau melati yang sangat pekat sekali. Nah, pada saat itu Bram ini pikirannya kacau balau. Dia memikirkan korban itu, korban yang pernah ditolong itu, karena bau melati ini berbau campur bau busuk. Dan ketika Bram ini menoleh ke arah belakang, ini dari arah sudut matanya, dia ini melihat perempuan ini duduk di belakang. Dan antara sadar dan tidak sadar, Bram ini mendengar suara si perempuan ini seperti mengucapkan sesuatu. Suwun yo mas. Pada waktu itu Bram ini menghentikan mobilnya dan melihat ke arah belakang, ternyata nggak ada siapa-siapa. Tapi Bram waktu itu mendengar jelas ada suara seperti perempuan yang mengucapkan suara suwun yo mas, yang artinya terima kasih ya mas gitu. Sesampainya di rumah, Bram ini menceritakan hal ini kepada istrinya. Jadi pada saat di tol itu Bram mendengar suara perempuan yang berterima kasih kepadanya. Tapi istrinya agak nggak percaya dengan cerita dari Bram. Ada satu siang di mana Bram ini pergi bersama istrinya. Pada waktu itu di tengah perjalanan, istri Bram ini mengalami sakit atau demam. Jadi dia bilang ke Bram, mas aku kok agak pusing ya, kepala aku pusing gitu. Tiba-tiba istrinya ini diam, jadi di sepanjang perjalanan diam. Dek, kamu nggak apa-apa? Istrinya diam aja sambil memandang ke arah depan. Nah, udah kita ke rumah sakit ya, Bram bilang seperti itu. Pada saat perjalanan menuju ke rumah sakit, istrinya ini tiba-tiba bilang, suwun yo mas. Kaget Bram. Dek, kamu ini ngomong apa? Dek, sadar. Dek, bangun dek. Nah, pada saat Bram ngomong seperti itu, istrinya ini hanya memandang ke depan dengan tatapan yang kosong. Dan gak lama kemudian, Bram ini memegang tangan istrinya sambil membacakan ayat kursi, dan kemudian istrinya ini sadar. Loh mas, kita mau kemana? Kamu tadi ini gak sadar, kamu menggigil. Aku mau membawa kamu ke rumah sakit. Loh, aku nggak ngapa-ngapain kok. Pada waktu itu Bram seperti menyadari kalau ada yang aneh dengan istrinya. Malam itu ketika Bram tidur, dia ini ngimpi ketemu seorang perempuan, dan semakin dekat wajahnya ini persis sekali dengan wajah perempuan yang pernah ditolong Bram pada waktu kecelakaan itu. Jadi semakin dekat, perempuan ini senyum sambil bilang, suwun ya mas. Hal itulah yang kemudian membuat Bram ini berpikir, apa mungkin perempuan ini mau mengucapkan terima kasih atau apa. Dia nggak tahu. Jadi pengalaman ini dibagikan oleh Bram ke Kembara Sunyi agar ya kita bisa mengambil kesimpulan tentang kejadian yang pernah dialami Bram. Jadi apapun kondisinya, apapun keadaannya, ternyata ucapan terima kasih itu perlu kita sampaikan kepada orang yang sudah berjasa pada hidup kita. Bahkan dari cerita ini kita bisa mengambil kesimpulan perempuan yang sudah meninggal itu pun masih sempat mengucapkan terima kasih kepada Bram. Semoga kisah ini bisa diambil hikmah oleh teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.